Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita masih ada di seri playlist pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, sekarang silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu. Kemudian klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Nah, di sini kita akan akses aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Localhost /laundry/panel. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman login system, di mana teman-teman diminta untuk memasukkan username dan password. Bagi teman-teman yang baru mengikuti tutorial ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist aplikasi laundry di channel ini. Atau nanti saya akan taruh link playlistnya di kanan pojok atas. Oke, sekarang saya akan login menggunakan username dan password yang sudah saya buat sebelumnya. Ini adalah halaman dashboard admin dari aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Pada pertemuan video kemarin, kita sudah membuat form tanpa transaksi. Oke, ini ya, form tanpa transaksi. Nah, sekarang kita akan membuat aksi simpan dari form ini. Jadi ketika diklik tombol simpan, maka data ini akan disimpan ke tabel transaksi. Oke, kalau sekarang kita cek di tabel transaksi, silakan teman-teman bisa ketikkan di sini localhost, kemudian klik pada menu PHP MyAdmin. Oke, sekarang kita buka database laundry, kemudian kita buka tabel transaksi. Kalau teman-teman perhatikan, di tabel transaksi ini datanya masih kosong atau belum ada data sama sekali. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Oke, di file t_transaksi ini, kita ke bagian form. Nah, kita arahkan untuk actionnya ini ke controller transaksi, kemudian ke function simpan. Oke, sekarang silakan teman-teman pindah ke file controller transaksi. Nah, di controller transaksi ini kita belum punya function yang namanya simpan. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat function simpan di dalam controller transaksi ini. Oke, silakan teman-teman tulis public function simpan. Kemudian di sini kita buat array untuk menampung inputan dari form transaksi. Oke, silakan teman-teman tulis array, kemudian kita beri namanya data. Nah, di sini kita perlu menuliskan tiap-tiap nama kolom dari tabel transaksi. Oke. Di sini yang pertama itu ada kode transaksi, berikutnya ada kode konsumen dan kode paket. Oke, kita tulis satu-satu. Yang pertama adalah kode transaksi. Kemudian di sini kita tulis this input push kode transaksi. Oke, langkah berikutnya silakan teman-teman copy untuk ini, kemudian paste. Oke, untuk yang kedua yaitu kode konsumen, silakan teman-teman ganti untuk kode transaksinya menjadi kode konsumen. Kode konsumen. Berikutnya kita ganti juga menjadi kode paket. Oke, sekarang kita cek lagi untuk struktur kolom di tabel transaksi. Kolom berikutnya ada tanggal masuk, TGL ambil, berat, grand total, bayar, status. Oke. Kita kembali ke codingan kita ganti untuk kode transaksi ini dengan TGL masuk. Kemudian berikutnya kita ganti juga menjadi TGL ambil. Oke, sekarang kita cek lagi. Nah, kemudian ada berat, grand total, bayar, dan status.
Oke, selanjutnya kita ganti dengan berat, kemudian ini kita ganti dengan grand total. Selanjutnya kita ganti dengan bayar, dan yang terakhir adalah status. Oke, seperti ini. Kita hapus untuk koma yang terakhir, kemudian kita rapikan dulu untuk codingannya. Oke, selanjutnya kita buat query. Jadi variable query. Untuk nama variabel ini bebas, silakan teman-teman bisa ganti dengan nama apapun gitu ya. Kemudian di sini kita tulis db insert. Kita tuliskan nama tabelnya yaitu transaksi. Kemudian kita ganti objek ini dengan data yang di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat pengecekan. Jadi if variable query sama dengan true, maka yang akan dilakukan adalah kita akan mengirimkan flash data bahwa data transaksi berhasil disimpan. Oke, di sini kita buat this session set flash data, kemudian kita kasih nama flash datanya adalah info, kemudian pesan yang akan ditampilkan adalah data transaksi berhasil disimpan. Oke, selanjutnya jika berhasil disimpan maka diredirect ke halaman mana gitu ya. Maka di sini kita buat redirect. Nah, di sini kita arahkan ke form tanpa transaksi. Di sini kita tuliskan nama controllernya dulu yaitu transaksi, kemudian diarahkan ke function mana gitu ya. Nah, di sini kita arahkan ke function tambah supaya ketika datanya berhasil disimpan, maka akan ditampilkan ke form tambah transaksi. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba menambahkan transaksi baru di aplikasi kita. Oke, kalau sekarang kita cek di tabel transaksi, maka di sini datanya masih kosong ya. Jadi belum ada data transaksi apapun. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi kita. Nah, di form tambah transaksi ini kita akan membuat transaksi baru. Di sini kita pertama harus memilih konsumennya terlebih dahulu, kemudian kita pilih paketnya. Jadi paket sementara yang sudah terinput yaitu ada paket cuci basah dan cuci kering. Oke, sekarang kita pilih yang cuci basah. Maka di sini secara otomatis untuk harga cuci basah itu tarifnya adalah 5.000. Kemudian kita isikan berat laundryannya, misalkan 3 kilo, satuannya kilo ya, jadi 3 kilo. Kemudian maka di sini grand totalnya itu akan otomatis menjumlah atau harga paket dikali dengan berat gitu ya. Jadi 5.000 dikali dengan 3, maka grand totalnya di sini 15.000. Oke, selanjutnya adalah kita pilih status bayar, maksudnya si konsumen ini pembayarannya sudah lunas apa belum gitu ya. Jadi kita pilih yang belum lunas, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, maka di sini ada keterangan error, jadi kolom 3 lambil cannot be null. Jadi untuk kolom 3 lambil ini tidak boleh kosong gitu ya. Oke, kita kembali ke codingan kita. Di sini untuk 3 lambil karena tidak ada inputan dari form transaksi. Kalau teman-teman masih ingat, di sini untuk 3 lambilnya tidak ada inputannya. Maka di controller transaksi di bagian 3 lambil ini kita ganti tidak menggunakan inputan dari form, tapi kita isi kosong seperti ini. Karena untuk 3 lambil ini kita nanti akan
isikan otomatis ketika laundryannya sudah diambil oleh si konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh aplikasinya. Atau kita back terlebih dahulu. Oke, sebentar ada error ya. Jadi kita cek lagi. Oke, di sini bukan titik koma tapi koma. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sekarang kita coba input data baru lagi. Jadi pilih konsumen, kemudian pilih paketnya, kemudian kita isi beratnya 3 kilo, kemudian kita pilih status bayarnya. Oke, di sini status bayarnya belum lunas. Kemudian klik tombol simpan. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Nah, sekarang kita cek di tabel transaksi. Nah, di sini sudah ada data baru, yaitu data yang baru kita inputkan. Tapi ada yang kurang. Tadi seharusnya setelah data berhasil disimpan, ada flash data yang muncul, yaitu data berhasil disimpan. Nah, tapi tadi belum ada flash datanya karena kita belum manggil flash datanya. Oke, sekarang teman-teman kembali ke kode editornya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa buka di sini di sidebar sebelah kiri, kemudian di folder paket, di file v_paket. Nah, kita membutuhkan pemanggilan flash datanya ini. Ini teman-teman bisa copy, kemudian teman-teman pastikan di file t_transaksi di bagian ini, di bawahnya tag body. Oke, seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba input data baru lagi. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Nah, di sini untuk notanya atau nomor invoice-nya secara otomatis nomor urutnya ganti 002. Oke, sekarang kita input baru lagi. Pilih konsumennya siapa, kemudian pilih paketnya, misalkan cuci kering. Kemudian kita isikan beratnya, misalkan 5 kilo. Kemudian kita pilih statusnya, status bayarnya lunas. Karena konsumennya sudah bayar di awal gitu ya. Kalau belum lunas itu, konsumennya belum bayar di awal, mungkin nanti bayarnya pada saat pengambilan laundry-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita save dengan mengklik tombol simpan di sini. Ya, di sini ada pesan, selamat data transaksi berhasil disimpan. Sekarang kalau teman-teman cek di tabel transaksi, maka sekarang datanya sudah ada 2. Kemudian untuk statusnya masih baru, karena data ini baru diinputkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan data transaksi ini di dalam menu riwayat transaksi. Oke, sekarang kita buka contekannya, localhost /laundry/panel. Oke, ini adalah contoh aplikasi laundry yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti kita akan menampilkan data transaksinya dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian klik pada file menu. Nah, di sini kita scroll ke bawah di menu riwayat transaksi. Oke, sekarang kita arahkan linknya ke controller transaksi, kemudian ke function riwayat seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, maka di sini ada error, halaman yang di request atau yang diminta itu tidak ditemukan. Oke, kenapa? Karena untuk function riwayat ini kita belum buat di dalam controller transaksi kita. Sekarang kita balik ke kode editor kita. Sekarang kita ke file transaksi atau controller transaksi. Di sini kita buat function baru, public function riwayat. Kemudian kita kopikan aja dari function tambah ini. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ada beberapa yang harus dihapus. Kita hapus dulu untuk yang ini.
Kemudian kita ganti untuk judulnya riwayat transaksi seperti ini. Kemudian untuk filenya ini kita arahkan ke riwayat transaksi seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, maka akan muncul error seperti ini. Ini errornya karena kita belum membuat file riwayat transaksi.php di dalam folder transaksi yang ada di dalam folder backend. Oke, selanjutnya di sidebar sebelah kiri di folder transaksi, silakan teman-teman klik kanan, kemudian new file. Kemudian kita simpan dengan nama riwayat underscore transaksi.php. Oke, seperti ini ya. Kemudian silakan diketik sembarang seperti ini. Kemudian di save. Sekarang kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita refresh. Nah, maka di sini sudah tampil apapun yang kita ketikkan di dalam file riwayat transaksi.php. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel untuk menampilkan data transaksinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman ke sidebar sebelah kiri. Di folder paket ini silakan teman-teman buka file v_packet. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya silakan teman-teman copy, kemudian teman-teman pastekan di file riwayat transaksi.php di sini. Oke, untuk file v_packetnya boleh teman-teman close. Oke, kita word wrap dulu. Oke, sekarang kita hapus tag PHP ini supaya tidak error. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita klik pada menu riwayat transaksi. Maka di sini tampilannya sudah seperti ini ya. Tapi nanti di bagian kolom ini kita akan sesuaikan dengan kolom yang ada di tabel transaksi. Oke, sekarang kita akan menghapus tombol tanpa paket terlebih dahulu. Silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian kita scroll ke paling atas. Jadi ini untuk tombol ya. Ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, maka di sini tombolnya sudah tidak ada. Oke, sekarang kita akan menyesuaikan kolom ini dengan kolom yang di tabel transaksi. Oke, yang pertama, kita kembali ke codingan kita. Di sini ada nomor, kemudian tanggal masuk. Kemudian di sini ada kode transaksi. Kemudian selanjutnya ada konsumen. Kemudian di sini ada paket. Oke, kita copy aja dari sini, kemudian kita paste. Kemudian setelah paket ini ada berat. Berat ini satuannya kilogram. Kemudian kita cek dulu di contoh aplikasinya. Di sini ada grand total, kemudian TGL ambil. Oke, di sini adalah grand total. Kemudian di bawahnya adalah tanggal ambil. Kemudian di sini ada status bayar. Yang terakhir adalah status. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk opsi. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sorry, aplikasi yang ini. Nah, maka di sini kolomnya sudah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan data transaksi dari tabel transaksi ke dalam tabel aplikasi kita. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Sekarang teman-teman pindah ke controller transaksi. Di sini kita buat variabel data. Jadi variabel isi, kemudian data. Untuk penamaan variabel silakan bebas. Teman-teman bisa buat nama variabelnya seperti yang teman-teman inginkan. Oke, kemudian di sini kita arahkan ke this m_transaksi. Kemudian
riwayat transaksi atau get all riwayat seperti ini ya. Selanjutnya kita buat function get all riwayat ini di dalam model transaksi. Oke, silakan teman-teman bisa copy dari sini. Kemudian sekarang kita pindah ke model transaksi. Oke, di paling bawah ini silakan teman-teman tuliskan public function. Kemudian seperti ini ya. Di sini kita tuliskan query db select. Ini semua. Kemudian db from transaksi. Kemudian kita result. Kita db get. Kemudian kita result. Jangan lupa di sini kita tambahkan return seperti ini. Oke, sekarang kita save. Kemudian sekarang kita kembali ke controller transaksi. Nah, di sini kita perlu mengecek apakah variabel data ini sudah berhasil menampung data dari tabel transaksi. Untuk melakukannya, silakan teman-teman bisa tulis vardam, kemudian kita kopikan variabel data ini, kemudian kita taruh di dalam sini. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini adalah ada informasi data. Data ini diperoleh dari tabel transaksi. Oke, ini artinya variabel datanya sudah berhasil menampung data dari tabel transaksi. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Teman-teman boleh hapus untuk vardamnya. Langkah selanjutnya kita pindah ke file riwayat transaksi. Di dalam tag body ini kita buat tag PHP. Kita tuliskan PHP seperti ini. Kemudian kita lakukan for each data. Kemudian kita pass row. Seperti ini ya. Variabel data ini diperoleh dari controller transaksi yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita tutup tag PHP-nya seperti ini. Nah, di dalam sini kita tuliskan tr, kemudian kita buat td. Yang pertama kita buat variabel nomor sama dengan 1. Kemudian di dalam td ini kita buka lagi tag PHP. Kemudian kita tuliskan variabel no plus plus. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Maka di sini untuk nomornya sudah ada 2, sesuai dengan jumlah data transaksi yang ada di dalam tabel transaksi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat titik lagi, kita tulis tag PHP lagi, kemudian kita tulis variabel row, kemudian kita panggil yang pertama untuk tanggal masuk, yaitu tgl masuk. Oke, sekarang kita save dulu, sekarang kita refresh lagi di aplikasinya. Ya, maka di sini untuk tgl masuknya sudah ada. Kemudian berikutnya adalah kode transaksi. Oke, ini kita boleh copy, kemudian kita paste. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada kode transaksi. Kita tulis kode transaksi. Oke, seperti ini. Kita refresh dulu aplikasinya. Nah, maka seperti ini ya. Selanjutnya ada konsumen, paket, berat, dan grade total. Oke, di sini kita ganti dengan nama konsumen. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, maka di sini ada keterangan error undefined property, yaitu variabel nama konsumen di file riwayat transaksi di baris 36. Oke, kita lihat dulu. Nah, kenapa ini terjadi error? Karena kita perlu menjoinkan antara tabel transaksi dengan tabel konsumen. Oke, kalau teman-teman perhatikan di tabel transaksi, di sini ada kolom yang namanya kode konsumen. Kode konsumen ini adalah foreign key di tabel transaksi. Maka kita perlu menghubungkan antara tabel transaksi dengan tabel konsumen. Ini kita perlu melakukan join.
silakan teman-teman kembali ke model transaksi. Nah, di sini kita perlu melakukan join ke tabel konsumen. Oke, teman-teman bisa tuliskan db join. Kemudian kita tulis di sini konsumen. Nah, di sini transaksi dot kode konsumen sama dengan konsumen dot kode konsumen. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini nama konsumennya sudah berhasil tampil. Oke, di bawahnya kita tulis nama paket. Seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Maka terjadi error sama seperti yang barusan. Kenapa error seperti ini? Karena di dalam tabel transaksi itu tidak ada kolom yang namanya adalah nama paket. Nah, di sini adanya kode paket, sedangkan untuk nama paket itu ada di dalam tabel paket. Ini ya nama paket. Maka untuk mengambil nama paket ini kita perlu menjoinkan antara tabel transaksi dengan tabel paket. Oke, silakan kembali ke model transaksi. Di sini kita tambahkan join lagi, jadi db join. Kita joinkan ke tabel paket. Kemudian di sini transaksi dot kode paket sama dengan paket dot kode paket. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah aman ya. Jadi di sini untuk nama paketnya sudah berhasil tampil. Langkah selanjutnya adalah berat. Berat ini kita kembali ke file riwayat transaksi. Di sini kita tuliskan berat. Kemudian di bawahnya yaitu ada grand total. Kita tulis grand total. Untuk penulisannya teman-teman harus samakan dengan nama kolom yang ada di dalam tabel transaksi. Ini ada berat, kemudian ada grand total. Oke. Sekarang kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh aplikasinya. Nah, maka di sini sudah tampil seperti ini ya. Nah, untuk grand total ini kita mungkin lebih baik menggunakan format rupiah supaya tidak bingung untuk membaca datanya. Silakan di sini teman-teman bisa nambahkan number format, kemudian kita masukkan ini ya, kita taruh sini, kemudian kita kasih 0. Oke, seperti ini. Kemudian di depannya kita bisa menambah RP seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah ada RP, kemudian langkah berikutnya itu TGL ambil. Nah, di sini kita ganti dengan TGL ambil. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada status bayar. Oke, di bawahnya ini kita ganti dengan status bayar. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada pesan undefined property. Ini artinya untuk status bayar ini tidak dikenali ya. Sekarang kita cek di tabel transaksi. Nah, di sini nama kolomnya adalah bayar, bukan status bayar. Makanya terjadi error seperti itu. Maka teman-teman tinggal ganti menjadi bayar seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasinya. Maka di sini keterangannya status bayarnya ada yang belum lunas, ada yang lunas. Oke, langkah selanjutnya adalah status. Oke, sekarang kita kopikan 2 lagi. Yang ini kita ganti dengan status. Kemudian yang bawah ini kita ganti dengan link. Kita buat link. Ini untuk detail, kemudian kita buat satu lagi link untuk edit. Oke, seperti ini.
Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di bagian opsi ini untuk tombol detail dan tombol edit, kita kasih background ya, biar lebih bagus. Silakan teman-teman kembali ke codingannya, kemudian di sini kita tambahkan kelas, kemudian kita tulis btn warning, btn sm, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Maka sudah seperti ini. Selanjutnya kita beri background juga untuk tombol edit. Kita tambahkan kelas, kemudian kita tulis btn success, btn sm. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Untuk status ini nanti kita buat seperti ini ya. Jadi kalau misalkan statusnya belum close atau belum selesai, maka nanti kita bisa memilih statusnya. Tapi kalau statusnya sudah close atau sudah diambil oleh si konsumen, maka tidak bisa memilih statusnya lagi seperti ini. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan simpan data transaksi, kemudian menampilkan data transaksinya dalam bentuk tabel riwayat seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman tidak ada error ataupun trouble. Jika teman-teman mengalami error, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.